Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Creative Film, channel yang membahas tentang alur cerita film. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kawan-kawan klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang selanjutnya dan sebelumnya. Karena di channel ini akan ada banyak sekali video-video tentang alur cerita film lainnya yang mungkin bisa menemani saat-saat santai kawan-kawan semua. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang film yang berjudul Wanted yang dibintangi oleh James McAvoy, Angelina Jolie, dan juga Morgan Freeman. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang laki-laki yang mempunyai karakter culun, namun di dalam jiwanya mempunyai bakat yang istimewa yang diturunkan oleh ayahnya. Laki-laki itu bernama Wesley Gibson. Dan setelah itu kita dibawa ke kilas balik di mana saat itu terjadi pembunuhan dan perebutan target penembakan di antara para pembunuh bayaran yang endingnya dimenangkan oleh seorang pembunuh bayaran yang bernama Cross, yang tidak lain adalah ayah dari Wesley Gibson. Lalu kita dibawa kembali kepada Wesley yang sedang beraktivitas seperti biasanya, yaitu bekerja di suatu perusahaan yang pada saat itu Wesley adalah salah satu karyawan yang dianggap bodoh dan juga selalu menjadi bahan bully oleh teman-temannya. Secara tiba-tiba di kantor Wesley bertemu dan disapa oleh salah seorang pegawai yang cantik sehingga membuat Wesley terpana dan lupa akan pekerjaannya. Sehingga hal itu membuat marah manajernya dan mengolok-olok Wesley. Dan ketika Wesley diolok-olok, dia merasa denyut jantungnya berdebar kencang sampai membuat penyakitnya kambuh, yaitu penyakit turunan dari ayahnya yang bisa memperlambat waktu saat merasa tertekan. Namun Wesley tidak menyadari akan bakat tersebut. Sepulangnya dari perkantoran, Wesley pergi ke tempat perbelanjaan dan bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Fox. Dan saat itu juga muncullah penembak yang menyerang keduanya dan terjadilah baku tembak di antara keduanya di dalam tempat perbelanjaan. Wesley yang dilindungi oleh perempuan tersebut lalu keluar dari tempat itu, dan Fox yang membawa mobil mewah berwarna merah berusaha melindungi Wesley dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Cross. Lalu Fox membawa kabur Wesley dengan mobil tersebut. Penembak misterius yang tak lain adalah ayahnya Wesley tersebut mengejar dengan memakai bus hingga sampai mengundang pihak kepolisian karena terjadi keributan sehingga Wesley dan perempuan tersebut terlepas dari kejaran penembak misterius tersebut. Sesampainya di tempat persembunyian, Wesley kebingungan mengapa dia berada di situasi itu. Wesley yang hanya bisa membela dirinya karena dia adalah hanya seorang akuntansi, mengapa ada seseorang yang mengejar dan ingin membunuhnya. Di tempat itu Wesley bertemu dengan banyak anggota dan juga beberapa penembak jitu, salah satunya adalah Sloan, yaitu pemimpin dari komplotan tersebut. Di situ Wesley dipaksa untuk menembak lalat yang sebelumnya dia sama sekali tidak pernah memegang pistol ataupun menembak. Namun ketika dia dipaksa dan dibuat panik, lalu bakatnya keluar dan menembak lalat tepat pada sasaran dan lalat itu pun mati. Dan semua yang melihatnya percaya akan bakatnya Wesley tersebut. Dan setelah hal tersebut terjadilah perdebatan antara Wesley dan Sloan. Wesley yang akhirnya terbujuk oleh Sloan yang menyatakan bahwa bakat Wesley bisa menjadikan Wesley menjadi kaya raya dan itu tidak boleh disia-siakan oleh Wesley. Selain itu, Sloan pun mengarang cerita tentang ayahnya dan berjanji akan mengirimkan semua kekayaan ayahnya kepada Wesley. Keesokan harinya, Wesley terbangun dari tidurnya dan bergegas keluar dan mengecek rekeningnya. Didapati jumlah uang yang sangat banyak di dalam rekeningnya dan Wesley pun tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Seperti biasa, Wesley kembali ke kantor tempat ia bekerja dengan merasa percaya diri karena sekarang dia sudah menjadi kaya. Di dalam kantor, dia mendapati berita tentang pembunuhan yang tanpa disadari olehnya ayahnya terlibat dalam pembunuhan tersebut. Manajernya pun mengetahui bahwa Wesley tidak sedang mengerjakan pekerjaan sehingga manajernya itu pun marah sampai Wesley tidak bisa menahan kesabarannya dan memaki-maki manajernya lalu pergi dengan memukul salah satu temannya yang suka mengejeknya. Lalu Wesley pun keluar dengan rasa percaya diri.
Dan di luar ternyata Fox pun sudah menunggu dan Wesley pun dibawa oleh Fox. Singkat cerita, Wesley yang dibawa oleh Fox ke tempat perajutan kain. Di sana dia dilatih untuk melakukan berbagai macam pelatihan pembunuhan, termasuk pelatihan kekebalan tubuh. Dia terus dilatih dan terus terluka dan direndam di tempat penyembuhan, yaitu berupa es putih yang bisa menyembuhkan berbagai luka dengan cepat. Lagi dan lagi setiap hari Wesley disuguhkan sebuah pelatihan yang begitu kejam hingga sampai dia terbiasa dengan pelatihan tersebut. Lalu tiba saatnya Wesley mendapatkan cerita tentang ayahnya. Wesley dibawa ke kamar ayahnya dan diceritakan bahwa ayahnya telah meninggal dibunuh oleh Cross, yang sebenarnya Cross adalah ayah dari Wesley Gibson. Tujuan komplotan tersebut adalah memanfaatkan Wesley yang telah didoktrin pikirannya untuk mengejar dan membunuh ayahnya. Setelah semua pelatihan yang dilakukannya sampai dia benar-benar menguasai segala situasi, dan yang terpenting adalah menguasai bakatnya, yaitu sebagai penembak yang bisa membelokkan arah peluru layaknya tendangan pisang dalam sepak bola. Dan tiba saatnya Wesley diberi tugas untuk membunuh, lalu dibawa ke dalam gedung yang berisi mesin rajut yang tidak lain terdapat nama sasaran pembunuhan di dalam hasil rajutan tersebut. Singkat cerita, Wesley pun menyelesaikan tugasnya dengan baik lagi dan lagi, sampai pada saat itu tidak disengaja oleh Wesley pun melihat sesosok orang yang mengikutinya yang tidak lain adalah ayahnya. Wesley mengira orang itu akan membunuhnya sehingga terjadi baku tembak antara keduanya. Lalu Wesley terkena tembakan dan dibawa ke tempat kolam penyembuhan, dan setelah sembuh Wesley berbincang dengan Sloan dan mengatakan bahwa Wesley akan membalasnya melalui petunjuk dari si pembuat peluru yang mengenai dirinya itu. Akhirnya Wesley pun bertemu dengan orang tersebut di sebuah stasiun kereta. Lalu di dalam kereta terjadilah pertempuran di antara keduanya. Wesley dibantu oleh Fox hingga pada akhirnya Wesley mengalami kesulitan dan hampir terjatuh, lalu ditolong oleh ayahnya yang pada akhirnya ayahnya lah yang tertembak. Namun sebelum ayahnya terbunuh, dia sempat berbicara kalau Wesley adalah anaknya, dan itu dibenarkan oleh Fox yang sengaja memanfaatkan Wesley untuk membunuh ayahnya karena hanya Wesley lah yang tidak akan dibunuh oleh ayahnya. Lalu Wesley pun menjatuhkan diri ke sungai beserta ayahnya. Singkat cerita, Wesley yang selamat lalu dibawa oleh rekan Cross dan diceritakan bahwa Wesley telah dibohongi oleh Sloan dan komplotannya. Lalu Wesley pun menyesal dan berniat membalas dendam dan mengumpulkan banyak bahan-bahan peledak untuk ditempelkan ke tikus-tikus liar sebagai strategi penyerangan di dalam pertempuran nanti. Dan tiba saatnya Wesley untuk membalas dendam. Sesampainya Wesley di tempat persembunyian para komplotan tersebut, Wesley melepaskan tikus-tikus yang sudah diikatkan bom agar menyebar ke seluruh ruangan gedung. Hingga semua bom pun meledak dan dimulailah pertempuran sengit Wesley melawan komplotan pembunuhan tersebut. Satu persatu anggota komplotan tersebut mati di tangan Wesley dan hanya tersisa beberapa anggota yang masih hidup termasuk Fox. Lalu Wesley terpojok dan bertemu dengan semua anggota yang tersisa. Di situ diceritakan oleh Wesley kalau Wesley sudah tahu kalau ayahnya adalah Cross yang dianggap berkhianat oleh Sloan, padahal itu bukan hal yang sebenarnya. Sloan hanya ingin mencegah pembunuhan atas dirinya dan semua anggotanya yang namanya telah keluar dari kain rajut. Fox pun terkejut akan hal itu sehingga Fox menanyakan kebenarannya kepada Sloan. Lalu setelah Fox yakin dia berada di posisi yang salah, Fox menembak semua kawan anggotanya dengan cara memutar peluru dan mengenai semua kepala kawan-kawannya sampai pelurunya itu kembali kepadanya dan mengenai dirinya juga. Dan tinggallah Wesley dan Sloan yang masih hidup. Dikarenakan Sloan tahu bahwa dia akan diburu sampai mati oleh Wesley, Sloan pun melakukan penyerangan di kantor tempat Wesley bekerja dan beranjak ke meja kerja Wesley lalu menemukan Wesley di mejanya. Yang tak lain adalah orang lain yang sengaja Wesley setting untuk menjebak Sloan berada di posisi yang tepat untuk menembaknya sampai mati.
sama halnya yang dilakukan oleh ayahnya ketika membunuh para anggota komplotan tersebut. Dan film pun berakhir. Oke kawan-kawan, itu dia tadi sedikit cerita tentang film Wanted. Mudah-mudahan dari apa yang diceritakan kawan-kawan dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk film-film menakjubkan lainnya, karena di channel ini akan ada banyak film-film terbaik yang akan saya ceritakan. Follow juga Instagram dan Facebook Kreatif Film. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu layar.